Bapak ibunya akan diangkat ke surga paling tinggi, hingga bapak ibunya malu di akhirat dan bertanya kepada Tuhan, "Ya Rabb, anna lihaza?" Ya Tuhan, ini surga ini dari mana saya dapatkan kok sehebat ini? Padahal amal saya sedikit dulu. Saya termasuk orang yang malas berbuat baik. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang memintakan ampun atas dosa-dosamu, maka surgamu akan saya angkat ke surga paling tinggi. Itulah ihsan kepada orang tua. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur kata dan kalimat yang Allah hadirkan dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, serta pesan di balik ketelitian bangunan kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ayat yang berbicara tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta iza balaga asudda wa balaga arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, dan kami berwasiat atau memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang mengandungnya dalam keadaan payah, melahirkannya dalam keadaan payah, dan mengandungnya dan menyusukannya selama 30 bulan. Sampai apabila manusia telah mencapai usia matang. Manusia mencapai usia 40 tahun. Ketika itulah manusia berkata, "Ya Tuhan, beri saya petunjuk bagaimana saya bersyukur kepada Engkau dan kepada kedua ibu bapa saya, dan tunjuki saya bagaimana beramal saleh yang Engkau redai, dan salihkan saya dan anak cucu saya, dan saya bertobat kepada Engkau, dan saya termasuk orang yang berserah diri." Ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati dari redaksi surat Al-Ahqaf ayat 15 yang mengatur tentang perintah bakti kepada kedua orang tua. Pertama, pesan atau perintah bakti itu Allah menggunakan kata wassa. Wassa, ya. Wassa ini namanya mazid satu huruf timbangan fa'ala dengan melipat gandakan ain fi'il namanya, sehingga dia menjadi double huruf di tengahnya. Fa'ala menjadi fa'ala, nazala menjadi nazala, dan wasa menjadi wassa. Sebenarnya kalau berpesan atau berwasiat itu bisa wassa, bisa ausa. Dia sama-sama mazid satu huruf namanya. Yang satu wassa dengan mendobolkan huruf di tengah, yang satu ausa dengan menambah alif di awal. Coba perhatikan nanti misalnya di surat Maryam ayat 31. Ya, kalau diperhatikan surat Maryam ayat 31. Wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayyan. Jadi Nabi Isa berkata, Allah berwasiat kepada saya untuk mengerjakan salat dan zakat selama hidup. Nah, pesan Allah di situ ausa, bukan wassa, ya. Ketika Allah mewasiatkan salat dan zakat,
maka wasiat Allah itu ausa, bukan wassa. Begitu juga kalau pada hadirin nanti baca surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Di situ digunakan kata yusi. Ya, ketika Allah berwasiat soal pembagian harta warisan, maka wasiat Allah itu yusi. Yusi itu dari kata ausa juga. Jadi kalau ausa itu fi'il madinya atau past tense, maka present continuousnya yusi atau fi'il mudhari'nya. Jadi ketika Allah berpesan soal salat, soal zakat, maka pesan Allah itu ausa, mazid satu huruf dengan tambahan alif di awal. Ketika Allah berwasiat tentang pembagian harta warisan, tentang harta, maka digunakan yusi yang juga mazid satu huruf dengan tambahan alif di awal. Tapi ketika berwasiat Allah untuk berbuat baik pada orang tua, maka Allah menggunakan kata wassa dengan mendobolkan hurufnya, dengan mentasdidkan hurufnya. Apa bedanya? Kalau ausa itu daf'ah wahidah, sekaligus dan waktunya terbatas. Kenapa salat itu ausa? Karena salat itu waktunya terbatas. Kita tidak sepanjang hari salat. Ada waktu-waktunya. Namanya ya kitab mauquta. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, subuh ada waktunya. Dan kita tidak sepanjang waktu. Itu kenapa pesan salat ausa. Karena salat tidak selalu. Zakat. Kenapa ausa zakat? Karena zakat memang tidak selalu pula. Karena zakat itu setahun ada haul namanya. Kalau cukup harta kita setahun, satu nisab, ya sudah wajib zakat. Tidak, ya tidak zakat. Itu kenapa ausa. Soal harta warisan. Kenapa ausa yusi? Karena kan harta warisan tidak setiap hari kita dapat. Tunggu mati dulu. Kalau sudah mati baru dapat warisan. Tapi kalau bakti pada orang tua, wassa. Apa maknanya itu? Bakti pada orang tua tanpa limit waktu. Anda berbakti sekarang, kemarin, besok, sepanjang masa selama Anda masih hidup. Bahkan kalaupun sudah mati orang tuanya, tetap ada bakti. Bagaimana caranya? Berdoa untuk mereka. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah kenapa pesan bakti kepada orang tua itu dengan mendobolkan huruf di tengah. Wassa. Bukan ausa seperti salat, bukan ausa seperti zakat, bukan ausa seperti harta warisan. Ingat, bakti pada orang tua itu tanpa limit waktu. Jangan Anda berbakti tahun ini, dan besok tidak. Jangan berbakti hari ini, hari esok tidak. Itulah kenapa bakti kepada orang tua itu menggunakan kata kerja mazid satu huruf dengan mendobolkan huruf yang di tengah. Namanya wassa. Lalu berikutnya, bakti kepada orang tua itu digunakan kata walidah. Walidah itu artinya ibu bapa. Dalam Al-Quran, ibu bapa itu bisa abawai, bisa walidah. Coba baca nanti surat An-Nisa ayat 11 tentang pembagian warisan. Itu digunakan abawai, di mana ibu bapa dapat 1/6 kalau punya anak yang meninggal, atau dapat 1/3 dan ayah mengambil semua sisa jika yang meninggal tidak punya anak. Dalam konteks pembagian warisan itu digunakan abawai. Tapi dalam konteks bakti, walidai. Apa bedanya abawai dan walidai? Kalau abawai itu bapak dan ibu. Dari kata abun, berarti bapak dominan. Ibu menumpang dengan bapak. Kalau walidai, dari kata walid yang melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibu. Kalau walidai itu ibu yang dominan, bapak menumpang pada ibu. Kenapa pembagian harta itu bapak yang dominan? Karena pembagian bapak lebih banyak dari ibu. Kenapa bapak di situ? Abawai. Kenapa bakti kepada orang tua itu walidai? Karena bakti lebih banyak kepada ibu dibandingkan kepada bapak. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, saya ingin berbakti pada orang tua saya. Kepada siapa? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Abuka, baru bapakmu.
ibu mendapat bagian 3 kali lipat ayah. Kenapa? Karena kata Allah, ibumu mengandungmu, ibumu melahirkanmu, ibumu menyusukanmu. Yang ketiga ini tidak ada pada ayah. Ayah tidak pernah mengalami yang 3 ini. Tidak pernah mengandung, tidak pernah melahirkan, tidak pernah menyusukan. Kata ibu 3 kali. Ibumu, 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 baru ayahmu. Itulah kenapa bakti kepada orang tua itu menggunakan pilihan kata walidaih, bukan abawaih. Begitu telitinya bahasa dan pilihan kata dalam Al-Quran. Lalu Allah menggunakan kata ihsan. Berbuat baik itu bisa barran, tapi Allah menggunakan kata ihsan. Ihsan itu dari kata ahsana, yang artinya berbuat lebih dari yang kita terima. Itu namanya ihsan. Itu makanya ihsan itu ya paling tinggi status maafnya. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau memaafkan, kita hapus kesalahan orang kepada kita. Selesai. Kalau wasfah atau safhah, kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru. Tapi kalau muhsin, kejahatan orang itu kita ganti dengan kebaikan. Bila ada orang berbuat jahat kepada kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Itu namanya ihsan. Kenapa perintah berbuat baik pada orang tua itu ihsan? Ini memberikan isyarat, berbuat baiklah kepada orang tuamu melebihi kebaikan yang engkau terima dari mereka. Itu ihsan. Berbuat baiklah pada orang tuamu melebihi kebaikan yang mereka berikan kepadamu. Dan ini sesuatu yang mustahil bisa kita lakukan. Tidak pernah ada satupun anak di muka bumi yang mampu berbuat baik kepada orang tuanya melebihi kebaikan orang tua mereka kepada mereka. Andai ayat ini dijadikan Allah menghisap manusia di akhirat, semua akan masuk neraka. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang ihsan dalam konteks mampu berbuat baik seperti atau melebihi kebaikan yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Beruntung Allah mengajarkan kita cara berbuat ihsan kepada orang tua. Bagaimana caranya? Kata Allah, katakanlah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni ibu bapak saya, rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi saya semenjak kecil. Ini doa yang ketika dibaca oleh seorang anak, dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, bapa ibunya akan diangkat ke surga paling tinggi. Bapa ibunya akan diangkat ke surga paling tinggi, hingga bapa ibunya malu di akhirat dan bertanya kepada Tuhan, Ya Rab, anna lihaza. Ya Tuhan, ini surga ini dari mana saya dapatkan kok sehebat ini? Padahal amal saya sedikit dulu. Saya termasuk orang yang malas berbuat baik. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang memintakan ampun atas dosa-dosamu, maka surgamu akan saya angkat ke surga paling tinggi. Itulah ihsan kepada orang tua. Dan ada yang terakhir yang paling menarik dari ayat ini. Ibu kita hamil disebut kurhun. Ibu kita melahirkan disebut kurhun. Ibu kita menyusui disebut kurhun. Kurhun itu artinya sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang dibenci. Maka ada makruh namanya. Dan ternyata dalam Al-Quran, kata kurhun itu disebut Allah untuk menamai peperangan di jalan Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan untukmu berperang, yang perang itu adalah kurhun. Ingat, hamil melahirkan disebut kurhun. Berperang di jalan Allah juga disebut kurhun. Inilah menjadi isyarat pahala hamil dan melahirkan sama dengan pahala berperang di jalan Allah. Laki-laki disuruh berperang. Kalau mati, maka dia syahid langsung masuk surga. Perempuan hamil, melahirkan, menyusui, itulah jihad dia. Andai dia mati dalam keadaan hamil, melahirkan, menyusui, maka dia mati syahid, surga menanti dia. Itulah kenapa hamil, melahirkan, menyusui disebut dengan kata kurhun, sebagaimana peperangan
juga disebut Allah dalam Al-Quran dengan kata yang sama, kurhun. Begitulah hebatnya perintah bakti kepada orang tua yang digambarkan Allah dalam struktur kata dan struktur kalimat pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan kekuatan untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang Allah kehendaki dalam ayat ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.